Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisillatil arham wa nahana anitafaruqi wal uzwan amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, Aki mendongeng lagi. Kali ini materinya adalah atas permintaan dari beberapa orang. Dari grup juga ada yang berkaitan dengan sejarah. Begini, Aki sering ngobrol tentang pembangunan keluarga, khususnya tentang bina-bina keluarga itu lebih dari 10 yang dibentuk. Gimana caranya? Jangankan 10, baru 3 aja yang disebut dengan tribina itu repotnya nggak ketulungan. Kadang-kadang banyak yang kelompoknya bagaikan rakap tumbuh di batu, hidup segan mati taman. Begitu ya. Ini bagaimana ceritanya dulu cara membinanya sehingga sukses. Begini ceritanya. Jadi perkembangan program KB itu dari mulai tahun 70 terus berkembang. Terus maju. Ya. Namun revitalisasi total itu berada di tahun 92 setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga. Jadi di situ perubahannya. Asalnya kan dari KKB, kemudian gerakan KB secara umum. Pindah dari KKB itu ke pendudukan keluarga berencana menjadi pembangunan keluarga. Yang kedua, gerakannya yang asalnya disebut gerakan KB umum menjadi gerakan yang lebih teknis, yaitu 3 di situ. Ya, pertama GRKS, yang kedua GKKS, dan yang ketiga GSKS. GRKS gerakan reproduksi keluarga sejahtera. GKKS gerakan ketahanan keluarga sejahtera, dan GEKS gerakan ketahanan ekonomi keluarga. Lahirnya Undang-Undang tahun 92 itu tanggalnya Aki masih ingat, 20 April. Sehingga orang menyebut 20 tambah 19, 92 itu menjadi 112. 112 itu 1 ayah, 1 ibu, dan 2 anak. Rekayasa. Nah, sebetulnya tahun 93 itu setelah dicanangkan Hari Keluarga di Lampung, Aki sedang di Cianjur waktu itu, juga harus membawa kesenian ke Lampung, itu sudah diceritakan tempo hari. Nah, disitulah mulai kita berkembang membentuk tentang siapa sasaran tentang keluarga ini. Sebetulnya Aki sudah ke Pandeglang waktu itu, 93 kan Aki sudah di Pandeglang. Tapi Aki sering diundang karena timnya itu adalah tim KIE. Orang nyebut DRM, Daftar Rekanan Mampu. Siapa saja. Nah, dari daerah itu yang antara adalah Pak Yunus Patriawan, Pak Prihadi almarhum ya Jawa Tengah, Pak Nono dari Jawa Timur, malah Pak Nono pernah ditarik ke pusat, almarhum juga sekarang. Di situ mungkin Aki sering yang paling sering karena dekat bayarnya kan, dari Pandeglang kan tidak pakai pesawat. Ke pusat sering, dan sudah ada mobil dinas waktu itu Aki kan, begitu. Nah, di situ banyak tokoh-tokoh di pusat itu. Di bidang KIE aja, tentang kelompok-kelompoknya adalah yang lain. Hanya pada saat itu kita membuat isi pesan. Makanya dulu itu kalau ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang disampaikan kepada masyarakat, yang paling utama, yang paling terdepan itu harus penmot. Pendek tapi montok. Karena apa? Karena kitalah yang akan menjadikan trompet, yang meniup trompet tinggi rendahnya program KB. Makanya dulu kan Aki sudah sebut, untuk Undang-Undang Nomor 1092 ini harus di dalam kepala, bukan di luar kepala.
Itu tokoh-tokoh kita di Jawa Barat itu banyak. Kang Undang Soeherman sekarang masih ada, Kang Wilasna. Itu Kang siapa yang di Cianjur itu ya. Itu juga tokoh-tokoh semuanya banyak ya. Kang Nanang masih di Sukabumi. Masih sehat-sehat lah ya. Dan itu semuanya adalah belajar dari pasal ke pasal, dari bab ke bab. Di pusatnya pada waktu itu ada Pak Mungid almarhum itu kan setelah Jawa Timur menjadi Deputi KS. Kemudian di Penmotnya masih ada Bu Marni, Pak Risman Musa, Bu Alimah itu masih di situ, Pak Bin Sarsi Hombing dan lain sebagainya. Disimpan. Jadi kita itu akan menggarap. Itu bukan soal dibentuk dan tidak dibentuknya kelompok, tapi sasaran kita itu siapa. Yang pertama kita pranikah, ya keluarga pranikah. Nah itu sampai sekarang, malah sekarang paling gencar di situ ya, sejak tahun 70 sampai sekarang. Kita terus bergelut tentang pendewasaan usia perkawinan dan PKBR. Walaupun ya banyak yang tidak mengaku lah, itu bukan dari PKKBN, gede mah itu mah karena alami, nah, terserah lah, kita tidak usah harus berdebat soal yang begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga baru kawin. Nah, jadi setelah kawin itu apa? Isi pesan kita kepada mereka disusunlah. Makanya disebut BKBK gitu ya. Bina Keluarga Baru Kawin. Jadi pesan-pesan yang Aki sampaikan tempo hari itu adalah kepada yang itu. Dibentuk atau tidak dibentuk, petugas lapangan atau PLKB kepada yang baru kawin itu harus didatengin, harus dibimbing. Itu yang disebut dengan pembangunan keluarga. Nah setelah itu apalagi? Yaitu kepada keluarga baru hamil. Kepada keluarga baru hamil. Di situ apa yang hamil itu? Kan ada 3 kewajiban itu ya dan lain sebagainya. Itu yang disebut itu. Jadi 10 itu sampai sekarang harus. Hanya ketika dikelompokkan, hanya ketika kita akan dibentuk secara formal organisasi, di situ dipilih kembali, direkam kembali. Mana ini yang serumpun? Karena terlalu banyak. Yang serumpunnya itu adalah BKB, Bina Keluarga Balita. Sebetulnya Bina Keluarga Balita itu adalah rangkuman daripada keluarga baru hamil, keluarga baru kawin, keluarga hamil, dan keluarga punya anak 1 dan 2. Itu ada. Jadi keluarga punya anak 1 itu disebut lagi Bina Keluarga Punya Anak 1. Jadi begitu. Nah, jadi tidak usah. Nah, BKR itu adalah kelompok ini, BKL itu kelompok ini. Jadi disederhanakan. Padahal dulu dipecah. Maksudnya untuk tetap pembinaan secara fokus. Itu kan. Makanya kalau sekarang siapa? Nah, sekarang justru menjadi hebat. Kenapa menjadi hebat? Bung, anak yang tidak datang ke posyandu aja sekarang itu di sweeping katanya. Aki ngobrol ke kadar-kadar Bekasi, jangan sweeping lah, dipapai, dikunjungi gitu ya. Ya itu kan celoteh lagi saja sebagai orang Sunda yang harus juga punya tanggung jawab tentang budaya. Kita kan kemarin cerita tentang budaya. Nah jadi itu, jadi yang disebut bina-bina keluarga itu harus sekarang juga sama. Bina keluarga lansia beda, bina keluarga lansia anak suami istri, bina keluarga lansia sebelah istrinya atau laki-lakinya. Jadi kalau di spesialisme kita itu adalah dokter subspesialis. Spesialis mata, ada spesialis mata kiri, spesialis mata kanan. Kita sudah membuat itu yang disebut dengan konseling seperti itu. Hebat nggak toh? Aki hanya ingin mengingatkan kembali bahwa pembangunan keluarga itu macam-macam tingkatannya, ya. Dan di dalam kelompoknya akhirnya dibagi menjadi 5 kelompoknya. Keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera 1, sejahtera 2, sejahtera 3, dan sejahtera 3+. Beda intervensinya hamil prasejahtera dengan hamil yang kaya sejahtera 3. Itu sebetulnya jadi kita itu segmentasi sasaran. Sekali lagi segmentasi sasaran. Jadi ada keluarga itu kelompoknya atau jenisnya, tapi tidak usah harus dibentuk kelompoknya. Makanya kepada kawan-kawan yang menyebutkan tidak penting itu
kunjungan rumah, jangan gitulah. Walaupun di kunjungan rumahnya itu oleh kader, itu wajib hukumnya. Ya, kalau PLKB tidak sampai ke situ, yang kasus-kasus saja yang didatangin. Misalnya keluarga baru hamil, yang hamil berapa? Itu yang dikunjungi. Keluarga baru kawin, toh tidak sedesa itu setahun yang kawin itu 100, tidak, paling juga ada 10 atau 15. Itulah yang dikunjungi, disebut bina keluarga baru hamil atau baru kawin, bina keluarga hamil dan seterusnya. Begitu kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan ini ada pencerahan. Nanti ini sebetulnya banyak pertanyaannya. Insya Allah kita bersambung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.